Kulit adalah organ tubuh yang terletak paling luar dan membatasinya dari lingkungan hidup manusia, dan merupakan organ yang esensial dan vital, serta cermin kesehatan dan kehidupan. Kulit juga sangat kompleks, elastis, dan sensitif, bervariasi pada keadaan iklim, umur, seks, ras, dan juga bergantung pada lokasi tubuh. Kulit adalah salah satu bagian tubuh yang cukup sensitif terhadap berbagai macam penyakit. Lingkungan yang kotor akan menjadi sumber munculnya berbagai macam penyakit kulit. Berdasarkan data gambaran kasus penyakit kulit dan subkutan lainnya, merupakan peringkat ketiga dari 10 penyakit utama, dengan 86% adalah dermatitis di antara 192.414 kasus penyakit kulit di beberapa rumah sakit umum di Indonesia pada tahun 2011. Seiring dan bertambahnya jumlah penduduk yang dapat dilihat dari angka pertumbuhan yang semakin tinggi, maka semakin bertambah pula permintaan pada suatu barang untuk kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah sabun mandi. Bahan aktif sintetik pada sabun mandi dapat menimbulkan efek negatif bagi manusia yang memiliki kulit sensitif, yaitu dapat menyebabkan iritasi. Beberapa bahan aktif sintetik yang berbahaya bagi kesehatan kulit manusia adalah diethanolamin, sodium lauryl sulfat, serta triklosan. Apabila triklosan terakumulasi dalam lemak di tubuh manusia, maka akan berpotensi menimbulkan disfungsi tiroid. Sabun transparan merupakan sabun fungsional yang saat ini sedang marak di masyarakat, di mana berdasarkan rilis berita Kementerian Perindustrian tentang penjualan sabun transparan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sabun padat transparan merupakan salah satu inovasi sabun yang menjadikan sabun lebih menarik. Sabun transparan mempunyai busa yang lebih halus dibandingkan dengan sabun yang tidak transparan. Faktor yang dapat mempengaruhi transparansi sabun adalah kandungan alkohol, gula, dan gliserin dalam sabun. Ketika sabun akan dibuat jernih dan bening, maka hal yang paling penting adalah kualitas gula, alkohol, dan gliserin. Kandungan gliserin baik untuk kulit karena berfungsi sebagai pelembab pada kulit dan membentuk fase gel pada sabun. Dua komponen utama penyusun sabun adalah asam lemak dan alkali. Pemilihan jenis asam lemak menentukan karakteristik sabun yang dihasilkan, karena setiap jenis asam lemak akan memberikan sifat yang berbeda pada sabun. Untuk menghasilkan sabun dengan kualitas yang baik, maka harus menggunakan bahan baku dengan kualitas yang baik pula. Bahan baku pembuatan sabun yang digunakan pada penelitian ini adalah minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit merupakan minyak yang mengandung asam palmitat yang cukup tinggi, yaitu sebesar 44,3%. Fungsi dari asam palmitat ini dalam pembuatan sabun adalah untuk kekerasan sabun dan menghasilkan busa yang stabil. Konsumen beranggapan bahwa sabun dengan busa yang melimpah mempunyai kemampuan membersihkan kotoran dengan baik. Bahan kedua adalah buah nanas. Nanas adalah buah tropis dengan daging buah berwarna kuning yang memiliki kandungan air 90% dan kaya akan kalium, kalsium, iodium, sulfur, dan klor. Selain itu juga kaya akan asam, biotin, vitamin B12, vitamin E, serta enzim bromelin. Enzim bromelin memiliki potensi yang sama dengan papain yang ditemukan pada pepaya yang dapat mencerna protein sebesar 1000 kali beratnya, sehingga nanas bermanfaat sebagai penghancur lemak dan membantu mengangkat sel kulit mati yang menumpuk, sehingga membuat kulit tampak lebih cerah. Ekstrak kulit durian atau ekstrak etil asetat kulit durian menjadi ekstrak yang paling efektif untuk menghambat pertumbuhan bakteri dengan uji pH-NES. Uji fitokimia menunjukkan ekstrak kulit durian mengandung tanin, alkaloid, triterpenoid, flavonoid sebagai senyawa antibakteri dan saponin yang dapat menghasilkan busa di dalam air, sehingga kulit durian dapat dijadikan sebagai alternatif bahan aktif pembuat sabun mandi yang ramah lingkungan. Sabun padat transparan yang ramah lingkungan ini memiliki beberapa kelebihan di antara sabun padat yang banyak beredar sekarang. Salah satunya adalah karena terbuat dari bahan dasar alami, yaitu ekstrak minyak kelapa sawit, ekstrak kulit durian, dan ekstrak buah nanas yang dimana diyakini akan menjadi sabun terobosan terbaru dan ramah lingkungan. Diharapkan juga dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Tahap pertama dalam proses produksi saddle soap yaitu proses produksi ekstrak nanas. Nanas yang diterima dari petani disortir kembali untuk memastikan nanas yang berkualitas. Selanjutnya,
buah nanas dicuci sampai bersih, kemudian memotong buah nanas menjadi beberapa bagian. Proses selanjutnya adalah proses ekstrak dengan cara memeras nanas yang telah diserut, kemudian memisahkan ampasnya. Selanjutnya, hasil ekstrak buah nanas dimasukkan ke dalam wadah. Tahapan yang kedua yaitu produksi ekstrak kulit durian. Kulit durian yang telah diterima dari pedagang durian dibersihkan dan disortir untuk memperoleh kulit durian yang sesuai dengan kebutuhan. Bagian putih kulit durian dipisahkan dari bagian berduri, kemudian diiris menjadi dua bagian dan dirajang. Bagian putih kulit durian yang telah diiris dan dirajang dikeringkan tanpa sinar matahari. Bagian putih kulit durian yang telah kering lalu dihancurkan menjadi serbuk. Serbuk bagian putih kulit durian ditimbang dan dimasukkan ke dalam botol kaca. Lalu ditambahkan metanol. Langkah yang sama dapat diulang untuk pelarut etanol serta etil asetat. Ketiga larutan serbuk bagian putih kulit durian dimaserasi selama 3 hari, lalu disaring dan dievaporasi. Tahap ketiga yaitu produksi sabun transparan. Pertama-tama minyak kelapa sawit dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius. Ketika suhu minyak kelapa sawit mencapai 60-70 derajat Celcius, campurkan asam asetat dan natrium hidroksida dengan minyak kelapa sawit. Selanjutnya, proses pembuatan sabun dengan mencampurkan etanol, gliserin, glukosa, aquaset, minyak kelapa sawit, NaCl, essential oil pada suhu 60-70 derajat Celcius. Proses selanjutnya adalah pencampuran ekstrak nanas dan kulit durian pada suhu 50 derajat Celcius. Setelah semua bahan telah dicampur, tahap terakhir yang dilakukan adalah pencetakan sabun transparan. Berikut adalah analisis keuangan produksi Shadel Shop. Untuk memproduksi 100 buah Shadel Shop dalam per bulan, dibutuhkan biaya sebesar Rp800.000, dengan biaya pembelian alat sebesar Rp560.000, sehingga harga pokok penjualan setiap bulan yaitu Rp1.200.000, dengan harga jual sebesar Rp12.000 per buah. Total potensi omset penjualan yang diperoleh dalam setahun sebesar Rp14.400.000, dengan waktu pengembalian modal 4,5 bulan. Produk Shadel Shop ini sangat layak untuk dilanjutkan karena memiliki keuntungan Rp400.000 pada bulan pertama, dan target penjualan 100 buah, dan didapat dari hasil penjualan dibagi dengan jumlah pengeluaran, sehingga diperoleh keuntungan yang jelas, dan meningkat setiap bulannya, dan layak dijadikan bisnis, dan layak dipasarkan di masyarakat. Adapun tahapan pengembangan usaha yang dilakukan yaitu promosi, peningkatan penjualan, serta peningkatan kualitas.